Posting, majukan digitalisasi, tingkatkan proteksi. Selamat datang di Posting episode 23, Anak dan Dunia Digital, Penegakan Hukum Pidana Anak dalam Kejahatan Penipuan Online. Halo Spartans, kenalin saya Ica. Dan saya Sonya. Kita akan menemani para Spartans dalam beberapa menit ke depan nih. Mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung aja kali ya Sonya. Benar banget. Sekarang kita lagi ada di mana sih Kak Ica? Nah sekarang kita lagi ada di KPAI daerah Kota Yogyakarta nih untuk membahas topik terkait anak dan digitalisasi penegakan hukum pidana anak dalam kejahatan penipuan online. Tapi sebelum itu kamu tahu nggak sih Sonya KPAI itu apa? Tahu dong, KPAI itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia kan. Kebetulan banget nih Kak Ica. Kita juga mengundang narasumber yang nggak kalah keren banget dan pokoknya terpercaya deh. Bener banget Sonya. Sekarang di tengah-tengah kita udah hadir Mbak Suki Ratnasari SHMH atau yang biasa disapa sebagai Mbak Kiki. Nah, Mbak Kiki ini merupakan salah satu anggota komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah Kota Yogyakarta. Nah, mungkin teman-teman Spartans pada penasaran nih seberapa kerennya Mbak Kiki ini. Bisa kita lihat dari riwayat pendidikan beliau yang sudah menempuh pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan sekarang merupakan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan juga merupakan pengajar di Fakultas Hukum UGM dan berprofesi sebagai advokat dan juga konsultan hukum nih para Spartans. Nah, kerennya lagi, Mbak Kiki ini juga pernah menjadi Wakil Ketua Aparatur Pemda Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY. Nah, selain itu, seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa sekarang Mbak Kiki ini merupakan salah satu komisioner KPAI Daerah Kota Yogyakarta di bidang advokasi dan sosialisasi pada periode 2023 sampai 2027. Wah, backgroundnya Mbak Kiki ini keren banget ya Kak Ica ya. Bener banget Sonya. Mungkin kita bisa langsung sapa aja kali ya untuk Mbak Kikinya yang sudah hadir bersama kita hari ini. Mungkin bisa dikasih tepuk tangan juga nih untuk Mbak Kiki. Halo, kalian sehat-sehat? Sehat dong Mbak. Mantap. Mbak sendiri gimana kabarnya nih Mbak hari ini? Sehat, baik, semangat. Weekend soalnya. Oh iya, abis ini weekend ya. Oke Mbak, mungkin langsung aja kali ya Mbak, karena kita penasaran nih Mbak, kan sekarang ini kita udah masuk di era digital, di mana penggunaan gadget, sosial media itu tuh bener-bener ada di semua kalangan, gak terkecuali anak-anak. Tapi sayangnya kadang penggunaan gadget oleh anak-anak ini gak diiringi dengan pengawasan dari orang tuanya nih Mbak. Jadi anak-anak ini juga pastinya bisa menjadi sasaran empuk nih bagi pelaku-pelaku kejahatan penipuan online. Nah, dari KPAI sendiri Mbak, apakah KPAI sering menerima pengaduan terkait penipuan online yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban, dan kalau ada itu biasanya gimana sih Mbak mekanisme pengaduannya? Kalau di KPAI di Kota Jogja kebetulan kami belum pernah ada baik itu anak yang sebagai pelaku atau anak sebagai saksi atau korban penipuan online gitu. Yang masih banyak sih KBGO ya. Nah, kalau emang tadi kalau Ica bilang bahwa ya memang penipuan online tuh makin marak gitu ya, apalagi kita sekarang gimana-mana kita pakai teknologi gitu ya. Kalau dari sisi kejahatannya sendiri sebenarnya ya itu aja gitu ya. Cuman memang modusnya yang berkembang gitu, karena sekarang ini teknologi yang mengemuka, maka memang semuanya itu jadi berbasis online kan gitu ya. Tapi kalau di KPAID dari aku karena dari 2023 di sini tuh belum ada kasus itu. Nah, terkait dengan yang sudah Mbak jelaskan tadi nih, bagaimana sih Mbak peran KPAI dalam mengawasi dan melindungi anak dari kejahatan yang marak banyaknya yang ada di zaman sekarang ini, era digital? Oke, kalau di era digital tentu saja yang dilakukan oleh KPAI adalah edukasi ya, gitu. Jadi itu paling penting, edukasi. Kalau kemudian tadi hanya memantau saja mungkin nggak cukup ya. Kita nggak selalu ada di dekat anak dalam tempo 1x24 jam tentunya. Justru kita harus membekali anak dengan istilah kita tuh skill of life gitu ya. Supaya anak sendiri itu bisa memutuskan
apakah ini benar atau tidak, ini layak atau tidak dilakukan gitu, atau ini tuh sesuatu yang baik atau tidak untuk saya gitu. Walaupun dalam konteks pidana anak kan memang belum bisa memfilter ya, dianggap belum bisa memfilter baik dan buruk, tapi kan itu harus diedukasi ya supaya mereka bisa, tentu saja kemudian ada edukasinya. Nah, yang kami lakukan adalah edukasi terhadap anak, tentu saja langsung ya, misalnya di sekolah-sekolah atau basisnya wilayah kampung, bisa dari kelurahan, kementerian kayak gitu. Nah, itu kami melakukan sosialisasi di sana yang jelas jadi kantong-kantong anak. Kami juga biasa memberikan edukasi ke teman-teman Fakta tuh Forum Anak Kota Yogyakarta gitu, untuk ya bahwa sekarang ini kejahatan yang bisa terjadi itu beragam gitu, di antaranya yang memang kemudian sekarang pakai media online gitu. Nah, kami mengenalkan apa saja sih resiko yang bisa didapat gitu ketika kita juga aktif dengan gadget atau media online seperti itu. Nah, di antaranya salah satunya selain KBGO, judi online gitu ya, ini juga ada penipuan online kan gitu ya. Itu edukasi satu. Yang kedua, kalau kemudian ada kasusnya sudah terjadi, kalau itu anak berhadapan dengan hukum, artinya anak sebagai pelaku, kami juga melakukan monitoring terhadap proses tindak lanjut kasusnya. Kalau kemudian kasusnya ini kami terima dari anak gitu ya, atau orang tua, nah tentu saja kami akan melakukan semacam case conference gitu ya, dengan dinas, DP3P 2KB tentu saja, terus kemudian ada polisi, dari jaksa, Peksos biasanya gitu, lalu kemudian stakeholder terkait gitu ya, untuk kemudian mendiskusikan kasusnya ini akan seperti apa gitu. Tentu saja tidak hanya dari sisi pemidanaan gitu ya, tapi kita juga harus memperhatikan perlindungan haknya si anak ini selama dia menjadi berhadapan dengan hukum ini atau menjadi pelaku gitu. Kalau terhadap saksi dan korban ya maksimalnya memang kita melakukan assessment, kemudian memetakan kebutuhan anak apa sebagai saksi dan korban, apakah secara psikis dia cukup terganggu dampaknya dengan ini, kemudian secara sosial apakah juga ini juga mengganggu untuk dia gitu. Nah, kalau itu mengganggu, maka dukungan apa yang harus anak ini terima gitu, dari keluarga, dari lingkungan sekitar, atau bahkan kalau misalnya butuh bantuan profesional kayak psikolog atau psikiater gitu ya, kami akan berusaha untuk mencarikan jejaring ya yang bisa mengakomodir kebutuhan anak. Dan yang pasti adalah perlindungan terhadap privasinya anak, baik dia sebagai pelaku, saksi ataupun korban. Ya kalau bisa sih jangan kecium media gitu ya, karena identitasnya bisa terungkap gitu. Kenapa? Karena hari ini juga banyak media yang nama itu nggak disamarkan. Bahkan kalau misalnya netizen mau kan, dia bisa mengungkap profilnya secara lengkap gitu. Nah, itu yang kita hindari. Mengapa? Karena walaupun dia nanti dia adalah posisinya sebagai anak berhadapan dengan hukum, kan masa depannya masih panjang tuh ya gitu. Jadi jangan sampai kemudian stigma itu menempel pada dia seumur hidup. Itu yang kita nggak inginkan. Nah, selain itu pengawasan juga kita lakukan untuk proses rehabilitasi dan juga nanti proses reintegrasinya untuk anak yang berhadapan dengan hukum gitu. Oke, melihat berbagai macam pertimbangan ya Mbak, tapi kan pasti dalam suatu kasus gitu ya, gak cuma terkait dengan kejahatan penipuan online, tapi mungkin kasus-kasus lain yang melibatkan anak, itu pasti kan gak luput dari adanya tantangan tuh Mbak. Nah, biasanya tantangan yang dihadapi dari KPAI itu seperti apa sih Mbak? Oke, tantangan yang dihadapi satu dari diri anak sendiri ya. Apakah kemudian kita cukup bisa membuat dia lebih berdaya gitu ya. Kalau dia sebagai pelaku ya jangan sampai terjebak melakukan itu lagi, jangan sampai jadi residivis ya kan. Dari dia sebagai korban atau saksi, gimana PR kita membuat anak bisa lebih
bisa lebih punya kepercayaan diri sehingga kedepannya nggak jadi korban lagi kan gitu. Lalu kemudian dari keluarga gitu, kadangkala untuk anak yang berhadapan dengan hukum itu dukungan dari keluarganya malah justru kurang gitu, dia ditinggalin sendiri, nggak ada pendampingan gitu, atau kadang orang tuanya juga nggak kooperatif gitu. Itu yang sering kami hadapi. Yang lain adalah kalau itu mendampingi anak yang berposisi sebagai korban dan saksi, nah alat buktinya, karena kadang-kadang udah hilang gitu ya. Jadi kalau misalnya penipuan online, kalau itu by phone tentu susah dilacak, jarang kan kita ngerekam gitu. Tapi kalau misalnya itu lewat chat di sosial media masih mending sih gitu. Jadi masih bisa dilacak. Kalaupun misalnya hilang gitu, kita bisa minta tolong ke SafeNet tuh punya semacam unit reaksi cepat gitu. Jadi kalau untuk data-data yang kita udah hilang gitu, kita minta bantuan ke trace.mu itu untuk bisa menelusuri gitu dan mengembalikan data-data yang tadinya udah terhapus gitu. Jadi itu sangat membantu nanti untuk proses proses hukumnya gitu. Dari penjelasan yang Mbak berikan sebelumnya nih, strategi apa sih yang sudah direncanakan KPAI dalam mencegah kejahatan yang akan datang di masa depan nanti yang terkaitan dengan anak tentunya? Itu tadi yang bisa dilakukan adalah satu, kita sama-sama merefleksikan metode parenting ya gitu, karena ruang pertama hidupnya anak itu kan di keluarga gitu. Nah kita sama-sama untuk mengoreksi itu. Sekarang dengan orang tua yang bekerja, orang tua yang tidak dekat dengan anak lebih dekat dengan gadget, kita nggak tahu dan jarang banget ada parental lock-nya kayak gitu. Nah itu kan kita nggak tahu aktivitasnya apa aja. Itu yang kita minta supaya orang tua lebih dekat dengan anak. Nah dalam hal ini KPAI sebetulnya sudah ada surat edaran untuk sekolah ya, itu untuk lingkungan yang lebih besar lagi. Untuk mencegah itu kita ada surat edaran untuk himbauan kepada sekolah gitu, dan juga orang tua memberitahukan bahwa sekolah tuh boleh melakukan razia handphone kepada anak. Sekali lagi kita bukan ingin melanggar privasi anak konteksnya, tapi justru melindungi. Kenapa? Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang harus melakukan pelindungan terhadap anak untuk situasi-situasi yang membahayakan itu kan sekolah, orang tua gitu ya, masyarakat dalam hal ini, dan pemerintah tentu saja. Nah kita menjalankan fungsi kita untuk itu. Karena banyak anak yang nggak sadar bahwa dia itu oversharing. Nah, biasa anak-anak yang oversharing di sosmed ini akan menjadi sasaran empuk dari penipuan online, ya kan? Kita tahu bahwa sekarang tuh pelaku tuh nggak bodoh loh, mereka riset ya kan, mereka riset dari perilaku anak di sosial media. Kenapa kemudian mereka jadi sasaran? Oh anak ini flexing mungkin, ya kan? Atau kemudian anak ini sering galau-galau atau apa, jadi penipu akan masuk metodenya hampir sama grooming ya. Jadi kayak menimbulkan kepercayaan pada anak. Ketika kemudian anak udah percaya, misalnya si pelaku ini akan minta tolong gitu, waduh nggak punya uang nih buat ini gitu kan, tentu saja anak akan dengan mudah memberikan gitu. Apalagi kalau dia punya rekening sendiri yang dia punya akses untuk transfer ke orang lain kan gitu ya. Itu jadi yang jelas itu edukasi dan ke orang tua dan juga ke anaknya sendiri gitu. Jadi kalau kamu sudah mulai merasa ini relasi dengan siapapun di sosmed, apalagi orang yang nggak dikenal, bisa juga lewat game online juga kan, kayak gitu tuh masuknya ya kan, karena mabar tuh kita nggak tahu loh orang yang main sama kita siapa, terus kita tiba-tiba intense chat gitu ya, kita merasa itu temen, padahal itu kita dimanfaatkan kayak gitu, itu kan bisa juga ya. Itu juga anaknya sih gitu, karena kejahatan itu bisa muncul dari mana aja, modusnya gimana, supaya anak mengenali ragam modus kejahatan gitu, dan dia bisa tahu kapan harus berhenti atau dia harus ngapain ketika dia menjadi korban gitu. Nah kalau dia jadi pelaku ditambah dengan konseling semacam mandatory treatment gitu ya, untuk juga menyadarkan anak bahwa ini nggak hanya berlaku buat kasus kekerasan seksual sih, tapi juga kasus apapun gitu. Jadi si pelaku ini disadarkan bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik, terus kita juga mengurangi indikasi dia akan melakukan lagi gitu dengan konseling. Biasanya kayak gitu. Oke Mbak. Berarti bisa saya simpulin ya dari obrolan kita tadi bahwa sebenarnya banyak sekali aspek-aspek yang bisa mempengaruhi terjadinya pidana penipuan online gitu yang melibatkan anak.
Jadi mungkin mulai dari tadi ada kita tuh juga harus menumbuhkan skill of life-nya dari anak itu supaya dia juga bisa tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Terus juga kita bisa membuat penyuluhan gitu ya Mbak, untuk mensosialisasikan pada anak-anaknya supaya mereka itu juga lebih aware ya tentang apa hal-hal negatif yang bisa terjadi di dunia digital ini. Terus juga selain itu kita juga bisa melakukan pencegahan dengan adanya refleksi parenting orang tuanya juga ya Mbak, dan juga adanya surat edaran dari KPAI juga mengenai razia HP sebagai bentuk tindakan preventif terhadap anak gitu ya. Mungkin seperti itu soalnya. Wah Kak Ica, sekarang aku jadi lebih ngerti nih tentang KPAI yang mana perannya itu cukup penting antara hubungan anak dengan orang tuanya gitu. Tentang pentingnya kita harus menjaga privasi anak dan untuk demi masa depannya mungkin Iya, ya Mbak. jadi lebih jauh lagi ya ke perlindungan sama pemenuhan haknya anak ya gitu. Oke Mbak, tapi saya ini mungkin Mbak mau bisa kasih statement gitu supaya teman-teman Spartans yang nonton di episode kali ini tuh juga bisa lebih tahu nih dan lebih aware tentang penipuan yang bisa terjadi secara online maupun juga tindak pidana lainnya. Oke, kalau dari saya kalau memang kemudian itu dengan orang yang dikenal jangan gampang percaya gitu, walaupun udah chat berbulan-bulan gitu tapi tetap disaring ya. Artinya kalau itu kalian sudah merasa itu tidak benar atau kemudian ini kok janggal ya, kok ada alarm dari kita berbunyi ini satu tanda bahaya, yaitu tolong berhenti gitu, jangan kemudian diteruskan. Rata-rata kan kita melanggar alarm bahaya itu, dan kalau misalnya memang sudah terlanjur terkena atau menjadi korban, jangan dihapus gitu. Jadi di screenshot aja, terus dibiarkan aja supaya kemudian kita punya bukti kalau misalnya itu mau dibawa ke kasus hukum gitu. Ya benar banget sih Mbak, saya setuju juga karena kadang kita tuh suka denial ya Mbak, kayak kadang kita udah lihat red flags-nya tapi kayak oh enggak gitu ya. Nah itu mesti aware tuh ya. Oke, soalnya ini udah nggak terasa kita udah ngobrol tentang pidana kejahatan penipuan online gitu ya selama kurang lebih 20 menit nih. Sebelumnya kita juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Kiki yang udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng teman-teman Spartans. Semoga nanti ilmu yang tadi udah dibagikan sama Mbak Kiki bisa bermanfaat buat kita semua, bagi saya, Sonya, ataupun teman-teman Spartans yang nonton episode podcast pada kali ini. Sebelum itu kita juga berterima kasih buat teman-teman Spartans yang udah nonton episode posting kali ini nih. Nah, buat teman-teman Spartans, jangan lupa stay tune di Instagram dan YouTube Satria Paramarta buat episode posting selanjutnya yang pastinya nggak kalah keren ya Sonya. Bener banget Kak Ica. Teman-teman Spartan juga bisa cek di semua platform Fakultas Hukum UGM untuk info-info lainnya yang lebih menariknya gitu. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Saya Ica dan saya Sonya. Sampai jumpa di posting episode berikutnya.